هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa syifa, ayat-ayat yang bisa menjadi syifa, obat, warahmah, dan kasih sayang atau rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita potong di sini dulu walaupun ini di situ ada lam alif ya. Lam alif itu kan tanda nggak boleh berhenti ketika membacanya. Tapi nanti akan kita lanjutkan. Al-Quran itu menjadi obat, menjadi rahmat bagi yang beriman. Berarti ada prasyarat gitu loh. Al-Quran betul-betul menjadi obat, akan betul-betul membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada, ya secara umum, apa-apa yang harus diimani. Sebagaimana dalam rukun iman dan dilaksanakan dalam rukun Islam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para utusan, rasul-rasul, iman akan adanya hari kiamat, dan iman terhadap ketentuan Allah, baik yang baik atau yang buruk. Kalau kita renung-renungkan lebih lanjut, rukun iman yang 2, 3, 4, 5, 6 itu konsekuensi. Konsekuensi dari iman kepada Allah. Dalam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, konsekuensinya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah untuk umat Muhammad. Ya, kalau umat-umat terdahulu yang sesuai dengan rasulnya masing-masing kan. Tapi untuk umat Muhammad harus beriman kepada Muhammad sebagai utusan. Dan konsekuensi iman sebagai Muhammad sebagai utusan adalah apa? Menyatakan atau meyakini apa saja yang diutarakan atau disampaikan oleh Muhammad sebagai utusan itu mesti benar. Dalam sebuah hadis yang ditulis dalam hadis Arba'in Nawawiyah, kalau nggak salah hadis keberapa ya? Keempat kalau nggak salah. Rasul itu dikatakan sebagai apa? As-Sadiqul Masduq. Itu oleh sahabat Ibnu Mas'ud ya. As-Sadiqul Masduq disifati oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah itu dengan sifat as-sadiq, orang yang jujur. Al-masduq, orang yang dibenarkan. Karena ini juga salah satu dari konsekuensi syahadat. Konsekuensi mengakui Muhammad sebagai utusan berarti apa? Meyakini tidak boleh ada keraguan-raguan terhadap jujurnya Muhammad. Kalau sampai ada dalam hati kita, oh jangan-jangan Rasulullah itu menyembunyikan sesuatu, oh naudzubillah min dzalik. Itu menjadikan sesuatu yang merusak syahadat kita itu, Pak. Jangan sampai dalam hati kita itu ada rasa, ada praduga, jangan-jangan masih ada ayat yang oleh Rasul belum sampaikan kepada umatnya. Itu jahat banget. Mencederai syahadat dia. Bahkan itu dikatakan apa? Menjadikan rusak syahadatnya. Ya kalau rusak syahadatnya maknanya apa? Harus bertobat dan kemudian dia harus mengulangi ya. Alam bisawab ini dalam masalah ini memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama atau perbedaan sudut pandang beberapa hal ya. Apakah itu sudah sampai pada tingkat mengeluarkan dari Islam atau belum? Nah ini memang menjadi beda-beda di sana. Tapi pada intinya itu semua kekufuran. Semua halal yang tidak diperbolehkan. Konsekuensi kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah mengimani bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar, dan juga jangan punya pikiran, jangan punya satu dugaan masih ada sebagian wahyu yang belum Rasul sampaikan kepada umatnya. Baik, saya kembalikan sini. Al-Quran betul-betul menjadi syifa, betul-betul menjadi obat dan membawa rahmat
itu lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman kebalikannya di ayat yang lain. Bukan sebagai syifa, bukan sebagai obat, tapi justru menjadi sesuatu yang menyesakkan dada. Diibaratkan seperti itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Islam Muhammad itu diibaratkan sebagai apa? Ya so'adu fis sama. Sesek dadanya seolah-olah naik ke langit. Ini juga menjadi satu isyarat bahwasanya makin ke atas atmosfer oksigen itu makin tipis, dan ternyata itu juga benar dibetulkan oleh para penerbang-penerbang yang ke angkasa, termasuk diantaranya kalau astronot itu ke luar angkasa itu kan harus sangu berbekal oksigen. Kalau enggak maka tidak akan mendapatkan oksigen di sana, hampa udara. Ya so'adu fis sama, seolah-olah seperti apa? Orang yang naik ke atas. Hatinya, dadanya enggak lapang. Itu dari sisi fisikal, dari sisi fisik. Adapun dalam ayat ini baik dimaknai dalam arti fisik ataupun makna secara maknawi. Syifa'ul lima fisuddin tadi yang saya sebutkan di atas. Obat. Bahkan juga obat fisik, Pak, ya. Kan pernah kita sering dengar kan ya, kisah orang yang tersengat kalajengking kemudian diruqyah oleh sebagian sahabat. Ketika sembuh, maka kemudian ditanya oleh Rasul, bagaimana cara kamu meruqyah? Aku bacakan Al-Fatihah ya Rasul. Aku bacakan Al-Fatihah, aku doakan, sembuh. Nah, maka kata Rasul, ya benar seperti itu. Itu makanya di dalam dunia peruqyahan juga, itu kan dikenal juga ada istilah ruqyah syar'iyah ya. Maknanya kalau ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah yang ghairu syar'iyah gitu kan. Kenapa? Ya dicampur-campur dengan yang macam-macam masalahnya. Nah, untuk mengetahui dicampur dengan yang macam-macam itu memang harus belajar. Tapi tidak dalam kesempatan ini kita bahas ya. Madu ini merupakan madu kesehatan yang menjadi andalan keluarga sehat karena mengandung 7 ekstrak herbal alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina. Ferihana Herba Immuna ini mengandung ekstrak madu, kurma, temulawak, ikan gabus, kulit manggis, daun kelor, dan kunyit. Madu ini dapat membantu meningkatkan imun, membantu mengobati flu, batuk, radang, mencegah infeksi virus dan bakteri, membantu mencapai berat badan yang ideal, merangsang kecerdasan otak, dan membantu program hamil. Aturan konsumsinya dapat diminum 3 kali sehari, 1 kali minum sebanyak 2 sendok teh.